لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Ustadz, saya seorang mahasiswa psikologi. Semoga Allah tuntun Anda menjadi psikolog muslim terbaik insya Allah. Hafal Quran dan bisa menerapkan nilai Quran dalam dunia Anda. Saya bergaul dengan siapa saja. Jangan pencopet, pembunuh, pemabuk. Jangan semua digauli. Berikan solusi. Ya, berikan solusi. Saya bergaul tuh kan dengan pemabuk, preman, pembohong. Tetapi saya tidak melakukan hal tersebut. Saya hanya ikut kumpul. Ini masalah. Ikut kumpul dengan pemabuk, memang antum tidak mabuk. Tapi antum mendapatkan bagian dari kemaksiatannya. Orang mabuk tidak sadarkan diri. Ketika bicara kadang ngelantur. Yang dibicarakan hal dalam kemabukannya. Kadang bicarakan hal di luar kontrolnya. Bisa keburukan, kata-kata kotor dan sebagainya. Antum gak bicara kotor, tapi telinga antum banyak mendengar yang kotor. Lihat, kalau antum bergaul dengan orang soleh, kesolehan didapatkan. Tergerak antum meningkatkan ibadah. Dapat kalimat-kalimat baik dari situ. Yang mabuk itu bukan digauli. Mabuk itu diberikan petunjuk untuk keluar dari kemabukannya. Jadi kalaupun antum berkumpul dengan yang demikian, bukan niat kumpul-kumpul, tapi memberikan solusi kepada dia untuk kembali pada kebaikannya. Ya. Juga saya sering ikut kajian, saya tetap menjaga amalan sunnah. Tidak mungkin sunnah berkumpul dengan amalan yang buruk. Jadi sunnah itu mesti diluruskan, tempatkan pada yang baik. Apakah saya lakukan salah dengan tujuan praktikum jurusan saya? Memperluas link karena cita-cita saya menjadi pengusaha. Antum meluaskan link pada pemabuk, bagaimana link antum diluaskan? Preman, mas jadi pengusaha. Siapa linknya pak? Preman. Oh masya Allah, siapa yang mau beli dari antum? Ya, antum jadi pengusaha, ahli psikologi, masya Allah. Begitu mau dibuka, bapak sellernya siapa? Tuh yang lagi mabuk, masya Allah. Itu relasi saya pak. Kalian gak akan percaya sama antum. Maka apa yang terjadi? Antum dalam konteks ini punya niat mulia untuk hadir di lingkungan mereka, menghadirkan kebaikan-kebaikan. Pertanyaan pertama, apakah itu benar? Belum tentu dibenarkan kalau niat dan caranya salah. Maka niatkan yang baik untuk mengajak mereka pada kebaikan. Caranya jangan terlibat pada nuansa mabuk dan premanisme ya, tapi arahkan mereka pada nilai kebaikan-kebaikan yang membuat mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Antum kenapa jadi preman? Saya capek kerja terus, mendingan perailah dari pekerjaan. Manusia bebas, tidak ada penghalang gini gitu. Kawan, antum bebas, tapi orang lain tidak bebas dengan keadaan antum. Coba lihat, antumnya bebas. Tapi orang lihat antum jadi nggak bebas. Coba tuh lihat, orang kumpul-kumpul, lihat antum tadinya bebas jadi nggak bebas. Pada pergi semuanya. Awas ada preman. Tuh gara-gara antum. Antumnya sih bebas kemana aja. Tapi orang lain nggak bebas lihat antum. Kenapa mabuk? Ya, nyari sensasi lah, cari yang lain. Aduh, nyari sensasi nggak harus mabuk teman-teman. Tuh lihat, yang sadar saja banyak yang sukses. Kalau kesadaran bisa diambil dengan hal yang baik tanpa mabuk, kenapa mesti mabuk? Saya kan pengen ngambil jalan yang berbeda. Ada aja kadang-kadang kalau kebanyakan salahnya. Teman, tidak harus beda dengan cara yang buruk. Dengan cara yang baik itu bisa diambil. Tuh lihat, pemabuk meninggalkan mabuknya jadi lebih baik. Antum malamnya berdoa dulu, tahajud sebut namanya. Setelah itu bantu dia mendapatkan harta yang halal. Dari harta yang baik. Mungkin dengan yang halal itu bisa mengurangi yang buruk-buruk dalam jiwanya. Setelah itu berikan nasihat-nasihat yang baik. Dengan hikmah dulu, jangan dengan nasihat. Datang pada pemabuk, langsung nasihati. Antum dikejar-kejar. Anda tidak tahu ayatnya ya, mabuk itu haram. Masya Allah, langsung keluar dalilnya ini itu. Ya marah orang itu, datang dengan hikmah. Quran surah 16 ayat 125. Lihat, bantu, arahkan, perhatikan. Ketika dia melihat akhlak antum, awal-awal dibela. Jangan ganggu dia. Kalau Anda berhadapan, mengganggu dia, Anda berhadapan dengan saya. Masya Allah, mabuk masih membela tuh. Hebat. Setelah itu pelan-pelan antum masuk dalam dunianya. Sadarkan, Masya Allah. Saya ke Pontianak kemarin, ada luar biasa disebutkan, ini mantan Ustaz. Orangnya begini, begini, begini. Sudah, mantan itu selesai. Mantan selesai. Mantan pasangan selesai. Mantan buruk selesai. Mantan preman selesai. Ternyata Masya Allah, dunianya sekarang indah. Dalam pengajian, dalam ta'lim. Begitu ikut ta'lim, rezekinya terbuka. Allah tepikan yang haramnya. Kalau Allah sudah senang pada yang baik, maka yang haram akan menghindar. Yang haram hilang, yang baik muncul. Ikut pengajian, orang senang. Masya Allah, mantan preman, dekati. Kemudian hadir di pengajian. Wah, nasi datang, makanan datang, minuman datang. Bahkan saya datang, beliau yang jemput. Wah, jaga.
check in, macam-macam dan sebagainya. Luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Kisah masa lalunya hanya menjadi hikmah di kemudian hari. Itu yang hebat. Anda, saya, kita seperti bulan yang selalu punya sisi gelap. Tapi kita bisa memilih untuk menghadirkan cahaya dalam kegelapan malam. Anda silahkan pilih, mau bagian yang gelapnya atau bagian yang terangnya. Itu pilihan bagi kita. Karena itu, jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan ketakwaan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, itu materi inti kita. Kesimpulannya, ayo kita jauhi sumber-sumber perpecahan, sumber-sumber khilaf dengan patokan Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang sesuai ambil, tidak sesuai tinggalkan, dan rajut persaudaraan di antara kita semua.